Hari ini saudara dan saya diajak untuk kemudian percaya mengenai perjumpaan dengan Kristus dalam modus yang berbeda. Perjumpaan secara spiritual melalui firman Allah. Dan saya mau ajak Bapak Ibu untuk berfokus kepada apa yang terjadi pada mereka yang berjumpa dengan Kristus. Perjumpaan dengan Kristus harusnya mengubah sesuatu di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Yohanes sebenarnya menceritakan ini kepada kita. Yohanes punya motif utama ketika menulis Injil Yohanes adalah memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya dan para pembaca lainnya mengenai siapa Yesus Kristus, siapa orang-orang yang ada di sekitarnya, dan siapa orang-orang yang berjumpa dengan dia. Dan melalui dua teks berbeda ini, saudara dan saya bisa melihat Nikodemus dan juga perempuan Samaria. Kita akan menemukan kesamaan esensial di balik apa yang saya sebut sebagai perbedaan-perbedaan yang sifatnya superficial. Kita mau berfokus kepada kesamaan yang esensial di balik perbedaan-perbedaan yang sifatnya superficial. Kalau Bapak Ibu dan saya melihat dua cerita ini dari awal sampai akhir, kita akan menemukan kesamaan esensial itu. Dua orang ini adalah dua orang berdosa. Dua orang ini berjumpa dengan Allah dan dua orang ini mengalami apa yang disebut sebagai transformasi. Perempuan Samaria itu tampak begitu kotor, tampak begitu buruk. Kenapa? Karena dia bisa disebut, para penafsir berkata, mungkin dia adalah seorang pelacur, dia seorang perempuan sundal. Bagi masyarakat dia adalah sampah. Ini adalah status yang memalukan bagi dia dan bagi keluarganya. Ini adalah perempuan yang terbuang dan kayaknya dia menerima status itu. Dengan pergi siang hari, bukannya pada pagi hari atau pada sore hari untuk ambil air minum. Dia menerima status itu. Dia menerima status bahwa dia adalah orang yang ditolak oleh masyarakatnya. Pada masa itu orang tidak mengambil air pada siang hari bolong. Orang akan pergi pagi atau sore karena itu cuacanya akan sedikit lebih dingin. Kalau siang hari itu orang sudah malas pergi ke sumur itu, pada saat itulah perempuan ini memutuskan untuk ambil air. Dan Yesus dengan sengaja duduk di tepi sungai di tepi sumur itu pada siang hari. Yesus mencari dia, tapi Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa perempuan ini adalah perempuan yang sadar bahwa dia terlalu buruk di depan masyarakat. Dia terlalu kotor dan mungkin bahkan dia sadar bahwa dia tidak layak di hadapan Allah. Perempuan ini terlalu buruk dan terlalu kotor. Kelihatan sekali bagi setiap pembaca waktu Tuhan Yesus bilang memang kamu punya laki-laki yang bersama dengan kamu itu ada 5 orang. Berbeda dengan Nikodemus. Nikodemus berbeda dari perempuan ini. Dia tampak begitu baik. Ini adalah orang benar sampai dipilih menjadi pemimpinnya orang-orang Yahudi. Mungkin ini adalah pahlawan secara moral dan secara spiritual karena sesuai dengan standarnya orang Yahudi. Bahkan mungkin Nikodemus sesuai dengan standar Bapak Ibu dan saya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang diinginkan, dicintai, dan diterima banyak orang. Tetapi Yohanes di dalam inspirasi daripada Tuhan. Sekali lagi, dua orang ini kelihatan berbeda. Yang satu buruk sekali, kotor sekali. Yang satu itu begitu rapi, bersih, diinginkan oleh banyak orang. Tetapi Yohanes yang diinspirasi oleh Allah Roh Kudus melihat sangat dalam, dan bagi saya penglihatan ini tidak salah. Dan Yohanes membukakan kepada saudara dan saya bahwa perempuan yang hina dan terbuang dan Nikodemus yang dikagumi dan dicintai banyak orang, sama-sama orang berdosa, sama-sama orang yang tidak layak dan terancam akan dibuang dari hadapan Tuhan. Sekali lagi, inilah kesamaan esensial dua orang yang tampil dengan penampilan yang berbeda. Mereka sama-sama orang berdosa, mereka sama-sama tidak layak di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian mereka sama-sama terancam akan dibuang dari kerajaan Allah, di dalam tanda petik tersingkir dari hadapan Tuhan. Gak ada bedanya. Yang satu punya tampilan lebih baik, yang satu kelihatan sangat buruk, yang satu reputasinya buruk sekali, yang satu reputasinya sangat baik. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya membandingkannya dengan kita, mungkin Bapak Ibu dan saya akan menemukan ini di dalam diri kita. Ada orang yang merasa dia sangat berdosa sampai gak layak. Ada orang yang merasa dia benar, dia baik-baik saja. Sehingga dua tokoh ini adalah dua tokoh yang selalu mewakili orang Kristen sepanjang zaman. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat ketika dua orang ini berjumpa dengan Yesus Kristus, apa yang terjadi. Apa yang ingin diajarkan oleh Yohanes kepada saudara dan saya yang minder dan merasa bahwa kita tidak layak di dalam kerajaan Allah. Apa yang saudara dan saya bisa pelajari dari Yohanes ketika kita merasa bahwa kita benar. Bahkan orang juga bisa merasa bahwa mereka selalu benar. Sebenarnya saya mau mulai dengan kesimpulan. Teks ini bercerita kepada Bapak Ibu dan saya bahwa satu-satunya orang benar di dalam dunia ini adalah Yesus Kristus. Sekali lagi, satu-satunya orang benar di dalam dunia ini hanyalah Yesus Kristus. Dalam perjumpaan dengan orang benar inilah pembaca Injil Yohanes seharusnya sadar bahwa mereka orang berdosa. Sekali lagi, cerita ini hanya mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa cuma satu yang benar, yaitu Kristus sang kebenaran. Dan semua orang yang berjumpa dengan dia akan sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus Kristus, mereka akan menyadari bahwa dialah teladan yang sesungguhnya dari apa yang disebut sebagai manusia yang benar.
Kalau kita mau ngomong saya orang benar, mari kita bandingkan diri kita dengan Kristus. Kalau kita mau tahu bagaimana seharusnya hidup sebagai orang benar, mari lihat kepada Kristus. Dengan berjumpa dengan Yesus Kristus ini, mereka mengalami apa yang saudara dan saya lihat, pengampunan dan transformasi. Bagi saya inilah mujizat yang paling besar. Pada masa itu, kalau hari ini banyak orang ingin berjumpa dengan Yesus secara fisik, ribuan orang melihat Yesus secara fisik. Bukankah kalau memang mujizat yang paling besar adalah melihat Yesus secara fisik? Bukankah 3,5 tahun paling tidak waktu Yesus Kristus melayani? 3,5 tahun itu orang-orang melihat Yesus Kristus secara fisik. Dan apa yang mereka alami? Bagi saya, mujizat yang paling besar justru adalah pengalaman daripada perempuan Samaria dan orang yang bernama Nikodemus. Mereka mengalami apa yang disebut sebagai pengampunan.